Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih telah bergabung dalam sesi Zoom hari ini. Saya Esti Astria akan menjadi moderator dalam membahas topik yang sangat penting bersama presenter kita yaitu Aderaya Salsabila. Aderaya akan memadu kita dalam menjelajahi cara membaca laporan CEO dan mengambil tindakan lanjut dari hasil analisis tersebut. Dalam sesi ini kita akan mengeksplorasi langkah-langkah praktis mengurasi laporan CEO dengan lebih baik dan mengimplementasikan strategi yang efektif berdasarkan temuan yang kita dapatkan. Mari kita bersama-sama memperdalam pemahaman kita tentang CEO dan bersiap untuk mengoptimalkan situs web kita. Mari kita mulai. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Gita Jastria sudah memulai presentasi saya. Saya akan lanjut memaparkan presentasi saya dengan judul cara membaca report CEO dan menindaklanjuti hasil dari analisa tersebut. Pendahuluan Google Search Console atau GSC mungkin sudah tidak asing lagi bagi pengelola GSJ merupakan alat grafis dari Google yang membantu pemilik website untuk memonitor performa dan traffic situs mereka. Dulu dikenal sebagai Google Master Tools. GSJ juga tidak hanya memantau, tetapi juga memungkinkan perbaikan pada masalah website. Apa itu Google Search Console? Google Search Console menyediakan beragam fitur, termasuk performa SEO, inspeksi URL, indeks, pengaman halaman website, dan keamanan website. Dengan menyajikan data seperti jumlah tayang, impression, total klik, CTR atau click-through rate, dan posisi website. GSJ menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk pemilik website. Adapun 10 cara untuk membaca laporan Google CEO. Yang pertama adalah instalasi Google Search Console. Pastikan teman-teman semua telah menginstal Google Search Console pada website, lalu menyimak panduan mendaftarkan website casing, contoh dengan website berbasis WordPress. Yang kedua ada full report di bagian overview, pergi ke bagian overview dan klik full report untuk membuka laporan GSJ secara menyeluruh. Ketiga, analisis total clicks dan total impressions. Total clicks jumlah klik ke website dari hasil pencarian Google. Total impressions adalah jumlah tayang website dari hasil pencarian Google tanpa diikuti. Lalu yang keempat ada average CTR atau click-through rate, hitung rasio rata-rata antara total clicks, total impression, CTR yang tinggi, menandakan kinerja yang baik, sedangkan penurunan CTR bisa disebabkan oleh penurunan rating. Lalu selanjutnya ada average quotient. Rata-rata posisi atau ranking di hasil pencarian Google, ranking tinggi berimbas pada peningkatan CTR, sedangkan ranking rendah dapat mengakibatkan penurunan CTR. Nomor 6, setting periode waktu. Atur periode waktu laporan sesuai dengan kebutuhan analisis Anda. Nomor 7, analisis halaman dan indexing. Di bagian page, temukan informasi tentang halaman-halaman yang tidak terindeks dan yang telah terindeks. GSJ juga memberikan informasi mengapa halaman tertentu itu tidak terindeks. 8, performa keyword dan halaman. Kita beralih ke bagian performance dan click search result. Temukan keyword dan query yang membawa traffic tinggi dan identifikasi halaman-halaman dengan kinerja yang terbaik.
9. Analisis device, search appearance, dan dates. Lihat data mengenai perangkat pengguna, tampilan pencarian, dan tanggal aktivitas pengguna. Yang terakhir ada yang namanya pemantauan core web vitals dan mobile usability. Di bagian experience, analisis core web vitals untuk mengetahui performa URL yang membutuhkan perbaikan. Di mobile usability, perhatikan halaman mana yang tidak usable dan yang sudah usable. Lalu kesimpulannya adalah GSC bukan hanya alat untuk pemantauan, tetapi juga panduan untuk meningkatkan performa suatu website dan mendeteksi masalah crawling serta indexing. Memanfaatkan informasi yang diberikan GSC untuk menambahkan setup dan memantau performa website meningkatkan kualitas keseluruhan situs Anda. Sekian presentasi saya. Saya kembalikan ke moderator. Sekarang waktunya untuk sesi tanya jawab. Silahkan berikan pertanyaan-pertanyaan teman-teman kepada Mbak Aderaya Salsabila. Mari kita jalin diskusi yang interaktif dan untuk pertanyaan nomor 1 dipersilahkan. Baik, bagaimana Baik, langkah-langkah membaca laporan Google Search Console pada website seperti yang dijelaskan. Antara lain yang pertama, kita menginstall Google Search Console pada website. Lalu pergi ke overview dan klik report. Analisis data total klik, total impressions, break CTR, dan upgrade position. Lalu, atur periode waktu yang ingin dilihat, lihat informasi tentang halaman-halaman yang terindeks atau yang tidak terindeks. Yang terakhir adalah gunakan bagian performance untuk melihat keyword atau kata kunci yang mendatangkan traffic. Itu apakah jawabannya mudah dipahami? Ya, sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanya lagi? Saya Rima Sunarto ingin bertanya kepada Mbak Salsabila. CTR atau click through rate itu apa fungsinya dan dalam laporan Google itu dan Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Average CTR atau biasa disebut click-through rate dalam laporan Google Search Console itu berfungsi sebagai rasio rata-rata berapa kali pengguna ini mengklik website dibandingkan dengan total tayangnya atau biasa disebut dengan impression. Cara menghitungnya adalah total clicks dibagi dengan total impression, jadi hasilnya adalah average CTR. CTR yang tinggi ini menunjukkan peningkatan ranking atau posisi suatu website di hasil pencarian Google, sementara CTR yang rendah dapat menandakan penurunan ranking. Seperti itu jawabannya. Apakah mudah dipahami? cukup untuk dimengerti. Baik. Berikutnya. Baik, Mbak Salsa, saya Intan Rahmania izin bertanya. Apa yang dapat dilakukan di bagian expense pada laporan Google khususnya terkait dengan core web dan mengapa informasi ini penting?
Baik, saya akan jawab. Di bagian experience itu seperti Core Web Vitals, laporan Google Search Console menunjukkan URL mana yang memiliki performa buruk, yang masih memerlukan perbaikan, dan yang sudah baik. Informasi ini menjadi penting karena dapat menjadi acuan untuk perbaikan suatu website, termasuk aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dalam hal pengalaman pengguna dan kinerja halaman web. Apakah mudah dipahami? Cukup jelas, terima kasih kepada Mbak Filsa. Baik, Mbak Intan Rahmadia, terima kasih kembali sudah bertanya. Baik, terima kasih kepada Mbak Adelia Salsabila atas presentasinya yang informatif. Mari kita tetap untuk meningkatkan pemahaman dan CEO kita sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih telah bergabung dan selamat beraktivitas.